Baik, shalom. Shalom. Selamat sore semuanya. Kita akan memulai ibadah persekutuan kita pada sore hari ini. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu dan semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami boleh ada pada saat ini dan kami ingin berkumpul untuk memuliakan Engkau, untuk memuji Engkau ya Tuhan, dan juga untuk bertekun dalam firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami satu persatu dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami membuka setiap indera dan juga membuka hati untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami ya Roh Kudus, dan tutup ungkus ruangan ini agar dipenuhi dengan kuasa kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita salaman lagi sama kanan dan kirinya. Kita ucapkan, mari memuji Tuhan sekarang. Kita duduk dulu aja deh, gak apa-apa. Kita akan mulai memuji Tuhan kita. Kita naikkan pujian kasih-Mu pesona. Mari kita katakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Lagi dari awal, Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu Tuhan, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah sepanjang umur hidup. Katakan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku,
Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur. Katakan sekali lagi, kasih-Mu ya Tuhan. Saya undang kita semua berdiri. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. 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 Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Sudah siap memuji Tuhan lagi? Semangat ya. Kita kasih salam kanan kiri lagi. Katakan, ayo semangat untuk memuji Tuhan. Selamat memuji Tuhan. Ya. Mari kita pujikan pujian berikut dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat ya, teman-teman. Betapa hebat Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita tepuk tangan kita. Dahsyatnya Allah kita, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat,
dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan, Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Saat ini saya akan mengundang kita semua untuk menyembah Tuhan. Saya kasih kesempatan mungkin selama setengah menit kita tunduk kepala, kita tutup mata kita, dan kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan lewat kata-kata kita sendiri, lewat apa yang ada di isi hati kita. Mari kita sampaikan kepada Dia di saat ini. kasih Tuhan. Mari kita pujikan Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan,
Katakan ku rindukan, Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. katakan ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Nyatakan kerinduan kita, ku rindukan Kau, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Biarkan musik nyanyikan lagu ini. Mari kita terus bermazmur bagi Tuhan kita. Terima kasih Yesus atas kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hadirlah di sini di tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali-kali kita akan nyatakan, ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini,
Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya undang kita semua untuk berdiri. Mari kita terus memuliakan namanya. Mari kita terus memuliakan Tuhan kita. Kita katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita naikkan lagu ini dari awal. Ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu, tak pernah ku kasihku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati
melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Pada Pastor Steve kami persilahkan. Benar Tuhan, hanya bersama-Mu Tuhan kami bisa lihat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hamba berdoa dari depan sampai belakang tidak satu orang pun Kau lewatkan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah Tuhan, ampuni yang berdosa. Kami percaya ketika Engkau melawat kami Tuhan, di sana ada perubahan. Ketika Kau melawat kami Tuhan, ada hati-hati yang berbalik Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan dekat dengan-Mu. Kami boleh kembali mengenal pribadi-Mu Tuhan. Mari Kau lihat setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan Yesus. Lihat keluarga muda di tempat ini Tuhan Yesus. Kami cuma mau lihat Tuhan aja. Kami cuma mau lihat wajah-Mu Tuhan. Wajah-Mu saja Tuhan. Di tengah kondisi keadaan ini Tuhan, biar kami kuat karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari katakan sekali lagi bersama-Mu Bapa. Kami lewati semua Tuhan Yesus. Kami gak sendirian Tuhan. Kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Tuhan yang besar. Haleluya. Yes. Engkau yang bertindak. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau harapan kami, Kau masa depan kami Tuhan. Kami gak takut lagi Tuhan. Karena kami punya Tuhan Tuhan Yesus yang besar. Tuhan Yesus yang dahsyat Tuhan. Yang selalu memimpin kami untuk sebuah tujuan besar. Berfirmanlah Bapa. Kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Semua yang cinta Yesus mari katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan dulu buat tim Praise and Worship yang sudah melayani Tuhan. Kita percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari penentuan. Katakan sama-sama penentuan. Mau jahat-jahat sekalian, kata firman Tuhan Saudara. Mau baik-baik sekalian. Ada amin? Mau benar-benar sekalian. Jangan setengah-setengah. Jangan berdiri di persimpangan jalan. Karena orang yang berdiri di persimpangan jalan pasti ditabrak Saudara. Kita harus tahu di mana posisi kita sebagai anak Tuhan. Ada amin? Kita harus tahu posisi kita Saudara bukan sebagai jemaat gereja. Tapi sebagai anak Tuhan. Posisi saya ada di mana hari-hari ini. Yuk kita buka Hosea 11 ayat 8. Ini satu firman Tuhan luar biasa. 8C. Hosea 11 ayat 8C. Hatiku berbalik dalam diriku. Belas kasihanku bangkit seretak Saudara. Ini bukan perkataan manusia. Karena kaknya besar Saudara. Betul? Ini adalah perkataan Tuhan. Hatiku berbalik dalam diriku.
belas kasihanku bangkit serentak. Artinya apa? Tadinya Tuhan tuh gak peduli saudara sama bangsa Israel. Tuhan tuh gak peduli sama umatnya. Mereka sudah melakukan kesalahan yang begitu dalam saudara. Artinya apa? Tuhan udah mau kasih hukuman aja nih buat orang ini gitu ya. Udah gak ada lagi pengampunan. Udahlah dicuekin aja lah. Gitu ya. Sebenarnya Tuhan udah punya tekad di situ saudara. Tapi di sini Tuhan bilang hatiku berbalik dalam diriku. Yang tadinya udah gak mau sayang, akhirnya sayang lagi. Halo, masih hidup? Ada amin? Yang tadinya mau menghukum, dia gak mau menghukum saudara. Yang tadinya mau nyuekin, ya udahlah abain aja lah. Gak berubah-berubah nih anak, sebelum ke gereja aja masih ngerokok. Gak berubah-berubah nih anak. Ngomongnya masih kotor. Di gereja ngomongnya manis, ya kan? Di sekolah udah ikut-ikutan. Bener ya? Sekarang kan banyak bahasa-bahasa yang diperhalus ya. Kayak anjing jadi anjir. Betul? Anjay, apalagi? Anjrit. Sebenarnya anjing, saudara. Sebenarnya anjing. Itu bahasa apa sih? Bahasa mengumpat. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya nggak ngomong kayak begitu. Kenapa? Karena lingkungan ikut-ikutan. Jadi apa? Hal-hal yang buruk masuk ke dalam diri kita. Sehingga kita anggap biasa aja ngomong anjay, anjrit, apalagi? Ya kan? Di sekolah, ya kan? Lagi nongkrong, WA di grup, ya kan? Sampai orang yang gak kenal Tuhan gak bisa bedain orang Kristen atau bukan. Kita harus jadi satu pribadi di dunia yang berbeda, saudara. Ada amin? Jangan jadi dua pribadi di dunia yang berbeda. Saudara ada di dunia, saudara juga ada di rohani. Tapi saudara harus jadi satu pribadi. Yang apa? Yang orang bisa lihat, wow, gak ada bedanya nih orang. Ternyata dia lurus-lurus saja. Tapi kalau doa Tuhan berkati aku. Tuhan aku pingin punya pekerjaan. Tuhan aku pingin. Malaikat bilang, ngomongmu diperbaiki dulu. Masih ngomong cara dunia gimana mau diberkati. Tangan masih bau rokok gimana mau diberkati saudara. Kita masih pikir hal-hal yang negatif gimana mau diberkati. Bagaimana Tuhan menjamah kita. Melawat kita. Yuk baca temanya yuk. Ada temanya bisa dikelarin sama-sama yuk kita baca temanya. Apa tema firman Tuhan hari ini? Ada flyernya? Oke. Ada flyernya? Yuk 1, 2, 3. Ketika melawat hidupmu. Ketika Tuhan melawat hidupmu. Ketika Tuhan melawat saya. Ketika kita udah ada di persimpangan jalan, ketika hidup kita udah terkontaminasi dengan dunia, ketika kita sudah kotor sampai kotornya Tuhan udah gak mau lihat lagi saudara. Tapi kita masih ke gereja, kita masih berdoa saudara. Tapi kita gak sadar dunia mengotori hidup kita dengan apa? Cara bicara, cara bergaul, cara bersikap yang gak mencerminkan anak Tuhan. Sama sekali. Padahal Tuhan mau berkati kita. Padahal Tuhan mau berkati hidupmu. Tuhan mau kasih yang baik. Tapi malaikat bilang, Tuhan ngomongnya masih kasar. Ngomongnya masih gak beres Tuhan. Gimana kita mau memberitakan Injil? Kalau dari sumber mata air yang sama keluar dua rasa. Halo. Betul? Kalau mata air cuma satu rasanya saudara. Ketika Tuhan melawat hidupmu, semua yang gak beres Tuhan akan bereskan. Ada amin? Ada amin? Ketika kita tahu, aduh Tuhan, ya Tuhan saya masih ngerokok. Aduh Tuhan, saya masih suka main judol. Aduh Tuhan, saya suka lihat-lihat situs gak bener. Waduh Tuhan, di grup WhatsApp nih ngomongnya kotor semua, tapi saya masih di situ. Come on. Ketika Tuhan melawat hidupmu, Tuhan akan membereskan saudara. Ada amin? Yang jadi pertanyaan, seperti apa ketika Tuhan melawat kita? Dari mana taunya Pak Pendeta? Dari mana taunya Kak kalau Tuhan lawat saya? Dari mana? Tuhan aja kayaknya gak dengar doa saya. Saya udah berdoa sepanjang tahun ini, Tuhan gak jawab.
tahun kemarin pun Tuhan gak jawab, dijawab kecil. Dari mana taunya kalau Tuhan lawat saya? Ketika kita lihat dia di dalam hadiratnya, saudara. Ketika engkau dalam hadirat Tuhan, kau sadar siapa dirimu. Ada amin. Ya. Ketika kita duduk sendirian, ketika kita ada di gereja, ketika kita ada di komsel, kita cuma dengar satu pujian, kita cuma dengar satu penyembahan, bahkan kita nggak nyanyi tuh lagu, kita nggak apa. Tiba-tiba kok kayaknya, Tuhan, kayaknya aku jauh banget dari Engkau ya Tuhan. Tuhan, kayaknya aku kok nggak layak ya Tuhan. Tuhan, kayaknya aku tuh hidupku masih kayak orang-orang dunia Tuhan. Ketika Tuhan lawat kita, kita sadar siapa diri kita. Dan ketika kita sadar siapa diri kita, hatinya dia akan berbalik. Ada amin. Hatinya dia akan berbalik. Belas kasihanku bangkit serentak. Bayangin saudara, Tuhan punya belas kasihan. Makanya 5.000 orang kelaparan, dia pikirin saudara. Dia pikirin benar-benar saudara. Kalau bisa sih gak dipikirin tuh 5.000, betul ya? 5.000 orang kelaparan aja dia pikirin saudara. Kenapa dia mikirin? Karena dia punya belas kasihan. Dia punya rasa kasihan. Nah rasa kasihan itulah yang membuat kita dilawat oleh Tuhan. Karena Tuhan ketika melawat kita tahu betul semua yang rusak dalam diri kita Tuhan akan perbaiki. Amin. Ada amin. 4 hari ini rumah saya lagi direnov Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda direnov karena keramiknya mulai ngangkat. Jadi diangkat semua, bahkan tembok-temboknya itu dijebol karena mau diperbesar dapurnya saudara. Tapi waktu saya duduk saudara, itu tukang belakang kerja, itu saya merasa terganggu. Kenapa terganggu? Dia pukul tuh tembok kenceng banget, tok, 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 kenceng banget saudara, kenceng banget. Tapi saya nggak bisa bilang Pak pelan-pelan Pak, karena emang dengan cara itu untuk menghancurkan tembok itu, betul ya? Dengan cara itu, dan betul saudara, dalam 1 hari itu tembok hancur saudara, hancur jebol, temboknya keras banget saudara, keras banget, diketok keras, suaranya keras saudara. Kalau ketoknya pelan mungkin gak hancur-hancur Pak Christian gitu ya, ini ketoknya keras, dok, 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 hancur saudara, betul-betul hancur. Saya mulai ngerenung saudara, gimana dengan hati kita ya Tuhan? Gimana dengan hati kita yang udah membatu ini gitu ya, udah keras banget ya, nggak bisa tuh hancur kalau tembok tuh dielus-elus ya. Kamu diberkati ya, nggak apa-apa buat salah, itu nggak akan hancur saudara tuh tembok. Nggak apa-apa kamu jadi penghalang di sini gitu ya, nggak akan hancur, percaya deh. Kenapa kita suka dapat firman tuh yang keras banget? Kita mau kemana-mana pasti ada firman yang keras buat kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau hancurkan di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya di situ Tuhan perbaiki kita. Ada amin? Ada amin? Ada cara Tuhan saudara. Cara Tuhan itu memang keras. Kenapa? Karena batu. Batu mau pendeta khotbah juga dia gak berubah. Dia mau ikut KKR berapa kali juga gak berubah. Batu banget gitu kan. Tapi Tuhan karena sayangnya dia harus dihancurkan dengan cara yang keras. Tujuannya bukan menghancurkan hidup orang itu. Tujuannya apa? Untuk membangun sesuatu yang baru dalam hidup orang itu. Ada amin? Ada amin? Dan ketika Tuhan melawat kita, Tuhan punya banyak cara saudara. Dia tahu menghadapi si A, si B, si C, si D. Tahu banget. Kita bisa bersembunyi saudara. Tapi Tuhan tahu siapa kita. Ada orang yang dilayani pelepasan dia teriak-teriak. Ada saudara. Ada orang dilayani pelepasan dia nangis. Iya saudara. Berbeda-beda, gak bisa disamakan. Pokoknya orang yang dilayani pelepasan harus teriak. Gak bisa saudara. Karena masa lalu mereka gak sama dengan yang lain. Halo. Karena dia tahu siapa kita. Amin. Dia tahu siapa saudara. Ayub 42 ayat 2. Demikian firman Tuhan.
Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini Ayub 42, saudara. Pasal-pasal akhir. Ayub bilang gini, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Siapa yang gak kenal Ayub? Sini ada Ayub ya. Haleluya, ya kan? Siapa yang gak kenal Ayub ya? Haleluya. Ya. Ini Ayub orang yang sangat kaya, Bapak Ibu Saudara. Ayub ini orangnya gak perlu doa untuk punya duit. Uangnya banyak. Dia punya banyak keping emas, dia punya banyak lembu domba, saudara. Bahkan bukan hanya kaya, firman Tuhan mencatat dia saleh. Bayangin, orang kaya kadang suka lupa Tuhan, saudara. Tapi dia udah kaya, saleh. Artinya apa? Dia gak ngelewatin satu hari minggu pun untuk gak ke gereja, saudara. Hari ini saya off renovasi, karena saya tahu saya harus ke gereja. Saya harus pelayanan di sini, saudara. Saya offin renovasi. Banyak orang pakai hari minggu untuk apa? Lari, olahraga. Saya dapat berita tadi pagi. Ada kawan-kawannya saya, saudara. Masih muda, 37 tahun. Dia ikutin semua olahragawan, saudara. Mati, saudara. Lagi Car Free Day lari, mati. Meninggal, sehat. Bukan mati di rumah sakit, jangan pakai infus. Lagi olahraga, mati, saudara. Dan itu sesuatu yang mengagetkan. Bayangin, saudara. Kita pikir orang yang mati itu yang udah sekarat di rumah sakit. Enggak. Orang lagi olahraga, saudara. Sehat. Mati. Meninggal. Kita gak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Amin. Amin. Ini Ayub saleh banget. Dia punya banyak uang. Dia saleh. Dia gak nyakitin Tuhan, saudara. Keluarganya juga harmonis. Kalau dia ada di Indonesia mungkin dia suka liburan, saudara, sama istri anak-anaknya. Wah, pokoknya family man lah Ayub ini, saudara. Dalam usahanya selalu diberkati. Gak ada yang namanya kegagalan. Diberkati Tuhan terus. Gak perlu dia minta Tuhan berkati aku, Tuhan udah berkati dia, saudara. Kesehatan juga dalam hidupnya, ya kan. Sehat banget nih Ayub, saudara. Tapi dalam seketika semuanya hilang tiba-tiba. Gak butuh 2 hari, saudara, untuk ngilangin semua. Dalam seketika Ayub gak punya apa-apa lagi. Dalam seketika keluarganya hancur berantakan, saudara. Dalam seketika kekayaannya hilang, saudara. Dalam seketika kesehatannya pun hilang. Bahkan sampai orang-orang di sekelilingnya menghakimi Ayub. Menuduh Ayub yang tidak-tidak. Dia cuma diem aja, saudara. Dia cuma diem aja. Bahkan sahabat karibnya Ayub pun suruh dia bertobat. Yub, bertobat Yub. Berhenti ngerokok Yub. Enggak, saudara. Dia enggak ngerokok, saudara, gitu. Beda nih Ayubnya, gitu kan. Yub, kamu bertobat. Mungkin kamu punya salah, makanya hidupmu berantakan. Dia cuma diem aja, saudara. Bayangin, saudara. Siapa yang bisa kuat ngadepin situasi kayak gini? Pak, masalah saya banyak, Pak. Ada yang masalahnya lebih besar dari Ayub, saudara. Karena, saudara, habis semuanya. Dia kayak gembel, saudara. Di jalanan dia garuk-garuk karena gatalnya itu kulit, saudara. Mau pakai apapun yang ada di Shopee gak mempan, saudara. Gak bakal mempan, saudara. Ya, mau dikirimin apapun, obat salep dari dokter canggih pun gak mempan, saudara. Dia menderita sekali, seperti bukan manusia lagi tuh Ayub. Bayangin cuma Ayub diam aja, saudara. Diam aja. Tapi dalam keheningan dia, tiba-tiba dia bilang begini. Ayat 42, Ayub 42. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Wow. Ini kalau kita baca ayat ini sih enak-enak aja. Karena kondisi kita gak kayak Ayub, saudara. Tapi saudara bayangin posisi Ayub yang kehilangan semuanya. Dia bilang gini,
aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ketika dia ngomong seperti itu, hatinya terluka saudara. Ketika dia bicara seperti itu, dia tahu semua udah hilang Tuhan. Aku udah gagal Tuhan. Aku udah dibaptis, udah lahir baru, aku udah pelayanan, tapi aku hancur lebur Tuhan. Tapi ketika ada di posisi itu, Ayub bilang bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dalam keadaan borok, gatal-gatal, dalam keadaan miskin, penyakitan, dia masih bisa ngomong, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Bayangin Tuhan. Tuhan, saudara, bayangin posisi Tuhan, saudara. Ketika ada manusia, anak manusia, saudara, yang berseru kepada Tuhan. Tuhan yang tadinya mungkin biarin aja dulu deh Ayub. Biarin aja deh. Diganggu setan gak apa-apa, yang penting nyawanya jangan diambil. Betul ya? Firman Tuhan kan bilang awalnya begitu kan? Udah gak apa-apa deh. Mungkin Tuhan bisa kasih waktu setahun lagi untuk Ayub ngadepin penderitaan itu. Tapi lihat, ketika Ayub melihat Tuhan di dalam keadaan dia, melihat Tuhan dalam keterbatasan dia, melihat Tuhan dalam sakitnya dia, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Keren banget saudara Ayub ini. Dia masih bisa lihat Tuhan positif. Rencanamu gak ada yang gagal Tuhan. Kalau aku hidup seperti ini, rencanamu gak ada yang gagal Tuhan. Ada amin. Apa yang saudara Bapak Ibu alami hari-hari ini, anak-anak muda hari-hari ini alami. Mungkin kita mikir udah gagal, udah semua udah hancur. Kayaknya saya gak layak lagi di hadapan Tuhan. Aduh, gak ada kesempatan lagi. Tapi Ayub di dalam rasa sakitnya, dia lihat Tuhan. Rencananya gak ada yang gagal. Rencanamu tidak ada yang gagal. Katakan sama-sama yuk. Rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Tidak pernah gagal. Amin. Kalau kita susah hari ini, bilang sama dia, rencanamu gak pernah gagal dalam hidupku Tuhan. Kalau hari ini aku susah, aku mau bersyukur aja Tuhan. Amin. Kalau hari ini masih sakit, bersyukur aja saudara. Ada amin? Karena rencana dia gak pernah gagal. Apa sih rencana Tuhan? Saudara ada di tahun ini, tapi 10 tahun saudara Tuhan udah lihat seperti apa. Halo? Tuhan udah punya rencana seperti apa? Karena seorang manusia yang menciptakan sendok, dia tahu tujuannya untuk apa? Untuk makan. Sama seperti orang ciptakan gelas, dia tahu tujuannya untuk apa? Untuk minum. Demikian juga Tuhan menciptakan saudara. Ketika Tuhan menciptakan saudara, dia tahu tujuannya untuk apa. Walaupun gelas itu harus kotor, sendok itu harus kotor, mungkin digeletakin, tapi Tuhan tahu tujuannya untuk apa. Ada amin? Walaupun Ayub rasanya gak enak banget dalam posisi hari-hari itu saudara, tapi Tuhan udah lihat tujuannya untuk apa. Dan ketika dia berseru, dia masih borokan saudara. Ketika dia berseru bukan waktu dia disembuhin. Ketika dia berseru bukan kekayaannya tiba-tiba datang, enggak. Dia berseru dalam kehabisan hidup dia, saudara. Dia berseru dalam titik terendah hidupnya. Dan kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, dari peristiwa ini Allah berbalik saudara. Allah berbelas kasihan dan melawat Ayub. Udah cukup lah, udah selesai. Bahkan lihat, kita punya Bapa Allah yang bertanggung jawab. Tuhan kembalikan semua yang Ayub miliki. Betul? Ada amin? Bahkan 2 kali lipat. Kenapa? Karena Hosea tahu betul bahwa aku akan berbalik. Aku akan berbelas kasihan, bangkit serentak. Bukan hanya Tuhan saudara, seisi surga pun mendukung saudara untuk kembali dipulihkan.
Ada amin. Amin. Allah melawat Ayub. Kenapa Allah bisa melawat Ayub, saudara? Kenapa Ayub bisa keluar kata-kata itu? Aku tahu Tuhan. Kenapa bisa keluar, saudara? Kenapa dia bisa ngomong, rencanamu gak ada yang gagal? Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu, saudara? Karena dia terkoneksi dengan Tuhan. Betul. Saudara punya handphone? Coba angkat handphone saudara. Gak usah malu-malu, yang handphonenya harganya murah juga gak apa-apa, Tuhan kasih yang baru, amin, yang luar biasa, saudara. Betul ya? Handphone saudara kalau lowbat saudara biarin aja, dicas ya. Apa fungsi cas? Mengisi lagi ya. Sampai berapa persen Pak Christian biasa? 100 kalau bisa, betul ya? Bener ya? Kalau handphone tuh gak dicas saudara pakai tuh waktu lowbat, gak bisa kepake saudara. Bahkan bisa 0% pun tuh handphone mau harganya 20 juta pun gak akan kepake, betul? Harus terkoneksi lagi, betul? Bener gak? Ayub terkoneksi dengan Tuhan, saudara. Dia tahu kalau hidup saya habis, Tuhan bisa kembalikan lagi menjadi penuh. Karena orang-orang yang terkoneksi dengan Tuhan, mereka gak pernah takut miskin. Orang yang terkoneksi dengan Tuhan, mereka gak pernah takut sama penyakit, saudara. Orang yang terkoneksi dengan Tuhan, mau orang dia dapat gaji 100 juta, kita gaji cuma beberapa juta, gak akan ngaruh, saudara. Ada amin? Orang yang terkoneksi Tuhan gak akan cemburu sama tetangganya yang gonta-ganti motor, saudara. Orang yang terkoneksi sama Tuhan gak akan sakit hati melihat orang di luar Tuhan hidupnya berhasil, saudara. Orang yang terkoneksi sama Tuhan selalu aman walaupun orang menghakiminya. Walaupun kita kehilangan segalanya, tapi kita masih punya Tuhan. Amin. Mau beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Ayub mengatakan itu sebelum dia dipulihkan. Ayub mengatakan itu sebelum dilawat Tuhan. Kalau kita kan tujuannya mau dilawat aja, betul ya? Wah Tuhan, saya mau dilawat Tuhan. Saya mau dilawat Tuhan. Untuk dilawat Tuhan, kita harus punya pengenalan, pengertian siapa Tuhan kita. Sehingga apa? Apa yang kita ucapkan membuat surga lihat kita, saudara. Apa yang kita ucapkan membuat Tuhan lihat saudara. Hatiku berbalik. Bayangin, saudara. Tuhan yang tadinya mungkin mau ngetes Ayub lama, saudara. Tapi karena Ayub ngomong, rencanamu gak ada yang gagal Tuhan. Wow, belas kasihan Tuhan harus kembali bangkit untuk mengangkat hidup Ayub, untuk mengangkat hidup saudara dan saya. Ada amin? 2 poin penting di sini, saudara. Yang pertama, kita bisa gagal, tapi Tuhan tidak. Yuk katakan sama-sama, saya bisa gagal, tapi Tuhan enggak. Tuhan tuh enggak pernah gagal. Kita sering gagal. Siapa di sini enggak pernah gagal, saudara? Enggak ada. MBG aja gagal, saudara. Betul? Ya kan? Mau rencana siapapun pasti bisa gagal, saudara. Saudara mau liburan hari ini pun enggak jadi, gagal, saudara. Bisa. Banyak orang pengen liburan bulan ini enggak bisa. Ya, gagal, saudara. Semua bisa gagal. Tapi kita punya Tuhan yang enggak pernah gagal. Di dalam kegagalan kita berseru aja sama Dia, engkau enggak pernah gagal Tuhan. Ada amin? Kita yang tadinya ngeratapin diri kita, yang buat kita, kenapa sih hidup saya kayak gini? Kenapa sih saya lahir dari keluarga seperti ini? Kenapa rumah saya kayak gini? Kenapa? Ketika saudara tahu bahwa rencanamu gak ada yang gagal, saudara akan aman di sana. Ada amin? Aman. Kenapa kok bangku banyak yang kosong? Kalau saya ke gereja itu yang depannya G, belakangnya S, rame penuh gitu kan. Kok di gereja saya sepi? Saudara, ketika saudara terkoneksi dengan Tuhan, engkau aman, saudara. Mau 2-3 orang yang datang ke sini, ada Tuhan di sini. Ada amin? Ada amin? Ya. Kita terkoneksi. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kita bisa gagal, tapi Tuhan enggak. Rencananya sempurna dalam hidup kita. Sempurna banget rencana Dia. Perfect banget. Walaupun kita harus ngadepin yang enggak sempurna, tapi rencana Tuhan perfect. Tahu Petrus? Betul ya?
Oh, siapa yang gak kenal Petrus, saudara? Itu salah satu murid paling populer, ya, paling menonjol. Ngeri banget, saudara, kalau lihat Petrus. Mungkin murid-murid yang lainnya agak mungkin cooling down, saudara. Tapi Petrus enggak. Tapi lihat, di dalam kepopuleran dia bisa gagal. Dia jatuh, bahkan menyakitkan lebih dari murid-murid yang lain. 3 kali dia sangkal Tuhan. Enggak, saya bukan orang Kristen. Enggak, saya enggak kenal dia. Sorry, saya bukan pengikut Yesus. 3 kali, saudara, dia sangkal orang yang selalu bersama dengan dia 3,5 tahun. Bayangin, mungkin kalau bisa dibilang dia mau bunuh diri kayak Yudas, bisa, saudara, bisa. Bahkan dia mancing lagi, dia balik lagi, kata firman Tuhan, dia mancing lagi. Tapi lihat rencana Tuhan. Tuh, kalau Tuhan udah pilih ini Petrus, kalau Tuhan udah pilih ini orang, saudara, rencananya itu sempurna. Rencananya sempurna. Tuhan datengin lagi tuh Petrus. Tuhan tuh kalau lihat orang gagal, dia datengin lagi, saudara. Supaya apa? Pertama, kita tahu kegagalan kita. Yang kedua, kita harus bangkit dari kegagalan kita. Banyak orang gagal, gak tahu dirinya gagal, makanya gak bisa bangkit. Gimana caranya berubah? Sadar gak ketidakberubahan itu? Gimana cara yang lepasin dosa? Sadar gak itu dosa? Kalau gak sadar ya gak bisa, saudara. Gak bisa, simple banget kok. Orang kalau mau berhenti buat kesalahan, dia harus tahu dulu kesalahannya. Kalau dia gak tahu kesalahannya, dia akan ngulangin terus. Dia akan ngulangin. Makanya Tuhan datang kepada Petrus. Petrus, wow, dia mulai sadar. Saya udah nyangkal dia 3 kali, tapi dia mau datang kepada saya. Dia mau hampirin saya. Makanya 3 kali pula Tuhan bilang, apakah engkau mengasihi aku? Betul? Apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihimu, Tuhan. Lihat, luka hati itu dipulihkan. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi. Luka yang kedua dipulihkan. Yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mungkin bisa ngomong, Tuhan tuh tahu hatiku. Masa sampai 3 kali sih? Karena Tuhan tahu kamu nyangkal aku 3 kali. Makanya aku tanya 3 kali. Kalau kamu sangkal aku 7 kali, aku akan tanya 7 kali. Kamu sangkal aku 100 kali, aku akan tanya kamu 100 kali untuk memulihkan keadaanmu. Betapa baiknya Tuhan sama kita. Amin. Berapa banyak dosa kesalahan yang kita buat, saudara. Tapi Tuhan selalu datang. Katakan sama-sama, selalu. Selalu datang. Untuk apa sih? Untuk ngobatin kita. Apakah kamu mengasihi aku? Banyak bandar narkoba, orang pakai narkoba, mereka buat dosa. Banyak, saudara. Tuhan cuma datang sama mereka, apakah kamu mengasihi aku? Cuma itu, saudara. Cuma itu aja. Dan di situ kita tahu bahwa kasih Tuhan melawat hidup kita. Amin. Yang kedua, saudara, kegagalan selalu Tuhan pakai untuk menjadi sesuatu yang terbaik. Katakan sama-sama, kegagalan selalu Tuhan pakai untuk menjadi sesuatu yang terbaik. Loh, kok bisa, Pak? Bisa. Siapa di sini yang pernah makan kue brownies? Ada yang pernah makan kue brownies? Wah, saya suka banget kue brownies. Tapi kue brownies sekarang saya nggak suka. Kue brownies asli itu padat, saudara. Bukan gembos, bukan bolu, padat. Coklatnya pun kita bisa rasa. Enak banget kue brownies zaman dulu tuh. Wow, padat banget. Padat. Dan itu enak banget. Sekarang kalau beli kue brownies kan kayak kue bolu, gembos, ya kan? Kayak bolu, gembos, katanya brownies, gembos, saudara. Nggak asli. Saudara tahu asal usul kue brownies?
Brownies itu adalah kue favorit yang lahir dari sebuah kegagalan, saudara. Jadi itu orang menciptakan kue brownies ya. Awalnya seorang koki itu lupa memasukkan baking powder ke dalam adonan resep kue coklat. Jadi koki ini pingin buat kue coklat, tapi baking powdernya gak dimasukin, saudara. Pengembangnya gak dimasukin. Akhirnya jadilah itu kue, berantakan pula. Retak-retak, kue brownies asli retak-retak, gak mulus, saudara. Bolu mulus, betul ya? Brownies asli itu retak-retak, kacau. Ya, kalau penampakan tuh kayaknya di antara kue-kue tart yang sekarang tuh kayaknya enggak deh, saya enggak beli deh, enggak mau deh, ya kan? Tapi pas dimakan, saudara, itu kue brownies yang penampakannya kacau dari sebuah kegagalan, tapi jadi kue paling favorit pada waktu itu. Bayangin, apalagi hidup saudara dan saya, amin. Ada amin? Kalau orang lihat saudara, enggak deh, bukan dia, aduh enggak deh. Aduh dia enggak deh, come on. Kue brownies itu kue yang paling enak karena kokinya salah buat kue, saudara. Kita bisa salah jalan, tapi Tuhan akan tuntun kita menjadi favoritnya dia. Ada amin? Amin? Seorang koki itu lupa, saudara, bahkan setelah dipanggang hasil kue coklatnya tidak mengembang. Tekstur kue coklatnya seharusnya besar. Tujuannya kan itu, besar, lembut, ya, dan berpori-pori, menjadi agak padat dan basah. Tujuannya itu, tapi karena nggak pakai baking powder, gitu, ini kue malah mengkeret, ya kan, berantakan, nggak mulus, tapi rasanya enak banget. Baik, kalau saudara cari kue brownies yang asli, kalau saudara nemuin, saudara beruntung sekali, saudara. Itu kue favorit pada zamannya. Yang lahir tahun 80, 90, 70, 60 tuh tahu banget itu kue paling enak. Saudara mau cari yang brownies apapun, saudara mau ke Bandung, ke Bogor, gak akan nemuin. Gak akan nemuin, semuanya pakai pengembang, semua pakai baking powder, saudara. Tapi karena baking powdernya lupa, jadilah kue brownies itu. Banyak hal-hal yang hilang dalam hidup saudara. Banyak hal-hal yang mungkin saudara, aduh Tuhan, salah nih Tuhan. Aduh kok hidup saya kayak begini sih Tuhan. Harusnya kan kayak gini. Percayalah, rencana Tuhan sempurna atas hidup saudara. Amin. Amin. Bahkan Tuhan bisa buat saudara jadi favorit dari kegagalan saudara. Saudara bisa ngerti betul, ya saya udah salah banget. Saya udah salah. Bahkan ketika kau balik ke pergumulan, kembali ke lingkungan keluargamu, kau bisa bilang saya salah, men. Saya udah salah. Dan kau akan jadi berkat di sana. Amin. Kau bisa kembali meluruskan hal-hal yang bengkok di komunitasmu, di rumahmu, keluargamu, di sekolahmu. Kenapa? Karena hari-hari ini gak ada orang yang berani bilang saya salah. Coba cek grup saudara. Every day, every week, every month saudara di situ. Gak ada satu kata pun, satu orang yang bilang, saya salah. Gak ada. Kalau ada itu di grup saudara bisa, saya salah selama ini. Saya udah jauh dari Tuhan. Tapi saya mau kembali lagi sama Tuhan. Saudara jadi favoritnya Tuhan. Kalau saudara mau terkenal, di situ tempatnya. Terkenal itu bukan karena kita menutupi sesuatu. Terkenal kita bisa buka sesuatu. Ini saya, apa adanya. Amin. Saya undang pemain musik. Tuhan gak pernah gagal. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Tuhan selalu pakai kegagalan menjadi sesuatu yang terbaik, bahkan menjadi favorit. Saya pun lahir dari kegagalan. Saya punya masa lalu adalah masa lalu kegagalan. Tuhan ubah saya tahun 98. Tuhan lawat saya tahun 98. Hidup saya berantakan. Saya lahir dari keluarga broken home. Papa mama saya cerai waktu saya 5 tahun, saudara. Saya gak punya masa depan. Saya jalanin aja hidup, SD, SMP, SMA, sama teman-teman nongkrong, main judi, cari duit, cari sesuatu yang membuat masalah selesai, tapi masalah tetap ada. Ya. Kita kan biasanya
Ada orang ngerokok supaya apa? Supaya masalah selesai. Gak ngerokok masalah tetap ada. Ada orang minum, untuk apa minum? Supaya masalah selesai. Berhenti minum pun masalah tetap ada. Betul? Ya. Yang bisa nyelesain masalah kita cuma Dia, saudara. Walaupun kita gak ngelakuin apa-apa, ketika kita tahu Tuhan, rencanamu tuh gak ada yang gagal Tuhan. Aku tahu Engkau bisa lakukan segala sesuatu. Ketika Ayub ngomong gitu, Ayub tahu saya ada di bawah sekarang Tuhan. Walaupun Ayub gak bilang gitu, tapi Ayub tahu saya ada di bawah Tuhan. Tapi Engkau bisa lakukan segala sesuatu. Artinya apa? Yang di bawah bisa Engkau angkat lagi Tuhan. Saya miskin Tuhan. Aku tahu Engkau bisa lakukan segala sesuatu. Sebenarnya bisa bilang Tuhan berkati aku dong. Enggak. Gak usah ngomong gitu, Tuhan pun tahu saudara. Dalam kemiskinan dia, penyakit dia saudara. Dalam kesusahannya dia cuma bilang, aku tahu. Wow, keren banget. Dia tahu siapa Tuhannya saudara. Dia tahu banget siapa Tuhannya. Dalam kehancuran hidupnya dia kenal siapa Tuhannya. Ini yang membuat Ayub dipulihkan. Ini yang membuat Ayub dilawat Tuhan. Ini membuat Tuhan tuh kayak gak mau lama lagi tolong kita saudara. Belas kasihan Tuhan muncul lagi untuk membangkitkan kita. Membuat kita yang ada di bawah lagi naik ke atas. Amin. Yang membuat kita berdosa kembali lagi ngerti. Aduh enggak deh, saya gak boleh kayak gini lagi. Yang membuat kita tuh ngerasa, gak apa-apa. Aduh enggak deh, sorry. Kayaknya bertentangan dengan Roh Kudus di hati saya. Enggak. Kita belajar dari kegagalan. Kita belajar semakin dewasa. Kita belajar semakin ngerti siapa Tuhan kita. Ketika Tuhan melawat kita, kita tahu diri kita, kita tahu siapa Tuhan kita. Amin. Mazmur 136 ayat 23 demikian firman Tuhan. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow. Dia mengingat engkau dalam kerendahanmu. Engkau gak ditinggalkan ketika engkau gak dilihat manusia. Engkau tuh gak ditinggalin Tuhan ketika engkau ngerasa Tuhan aku udah jauh banget Tuhan. Dia mengingatmu. Bahkan di dalam tempat yang paling rendah pun, tempat yang gak kelihatan siapapun, dia ingat saudara. Dia gak lupain saudara. Dia gak lupain teman-teman. Enggak saudara, percaya deh. Karena ini firman Tuhan. Dalam kerendahanmu, dia mengingat kita saudara. Karena dia punya kasih, dia setia. Cuma kasih Tuhan Yesus yang buat kita bisa bertahan sampai hari ini saudara. Amin. Cuma kasih Tuhan, tetap percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Kasihnya besar buat hidup saudara. Dia peduli. Dia Tuhan peduli, dia pribadi yang peduli. Ketika orang lain gak peduli, dia mengasihimu saudara. Malam hari ini saya berdiri di tempat ini cuma mau bilang, ada satu pribadi yang tetap mengasihimu, namanya Yesus. Amin. Amin. Cuma Yesus saudara. Keluar dari tempat ini cuma Yesus yang sayang sama saudara. Saudara kembali sekolah cuma Yesus yang sayang saudara. Saudara dikecilin teman-teman di kampus, di sekolah cuma Yesus yang mengasihimu saudara. Saudara orang gagal tapi kita punya Tuhan, gak apa-apa. Amin. Kita belajar dari kegagalan kita. Cuma dia kok yang sayang kita. Kita gak boleh jadi orang lain. Kita gak punya apa-apa pun dia tetap sayang sama kita. Tuhan mau bilang hari ini, kamu kerja gak kerja, aku sayang sama kamu dan aku akan berkati hidup. Kamu pelayanan gak pelayanan, aku tetap sayang sama kamu dan aku akan memberkatimu. Kenapa Ayub diizinkan miskin? Supaya Ayub ngerti, dalam kemiskinanmu aku tetap mengasihimu. Walau waktu Ayub di posisi jadi orang kaya, mungkin dia berpikir Allah mengasihi saya karena saya kaya. Kita gak pernah ngerti misterinya Ayub. Allah mengasihi saya karena saya pintar, saya bisa ngasilin uang. Tapi Tuhan membalikkan itu. Dalam keadaan sakit pun aku tetap mengasihi kamu.
Ketika kamu ditinggalkan, aku tetap mengasihimu. Walaupun kau datang ke gereja sendirian, aku tetap mengasihimu. Cuma Yesus. Amin. Cuma Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala, saudara. Makasih Tuhan. Ku kagumi caramu mencinta. Di titik terendah hidup kami Tuhan, ku kagumi. Ketika hidupmu tidak dicintai, ketika dunia memandang kau sebelah mata, bahkan di dalam titik terendahmu kau merasa Tuhan, gak ada yang ngerti siapa aku Tuhan. Mari lihat Yesus saudara, lihat Tuhan aja saudara. Pandang wajahnya saudara. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidup, tak terbatas kasih-Mu. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita katakan lagu ini sebagai rasa cinta kita sama Tuhan. Kau ada di dalam proses hidup kami Tuhan. Dari depan sampai belakang tidak satu orang pun kau lewatkan. Anak muda di tempat ini, bahkan keluarga-keluarga muda di tempat ini Tuhan. Bahkan semua Tuhan umat-Mu yang hadir. Dalam setiap kegagalan kami mau lihat Tuhan. Di saat kami ada di bawah, kami mau lihat Tuhan Yesus aja. Terbatas. saja dengan lembut. Saudara, bulan lalu saya pelayanan di gerejanya Paniko, saudara, di Kemayoran. Akhir bulan, saya, istri, anak-anak udah siap berangkat jam 9, ibadah jam 10. Udah tahu apa yang terjadi? Mobil kami gigi mundur, gak bisa. Gigi mundur digas, maju saudara, maju. Jadi kalau keluar parkiran tuh akhirnya saya dorong.
Saya dorong, aneh nih mobil, gigi mundur malah maju. Akhirnya saya lihat jam, saya gak boleh terlambat gitu kan. Saya bilang sama istri, kalau kayak begini saya naik motor aja atau naik Grab aja. Tapi istri saya tenang aja saudara, tenang aja saudara. Terus waktu saya putuskan itu, tiba-tiba pikiran saya bilang ini, kalau kamu jalan bawa mobil ini kan kamu gak mundur, kamu akan jalan terus kan. Terus saya mulai renungin, apa iya? Apa jalannya maju terus? Saya harus ambil resiko itu. Akhirnya saya putuskan, ayo kita naik mobil, dalam keadaan mobil gigi mundur maju. Saudara tahu resikonya di mana? Ketika parkir. Ketika parkir di hotel itu ya, di gereja itu. Tapi kami mulai renungin saudara. Ini masalah. Saya mau pelayanan, saya mau khotbah. Saya tahu ini problem gitu ya. Ini problem. Saudara, akhirnya kami putuskan untuk parkir gak di dalam tuh hotel saudara. Kami parkir di pinggir jalan dan puji Tuhan itu memang pinggir jalan itu untuk khusus mobil-mobil kalau penuh di hotel itu. Kami dapat space di situ. Akhirnya saya taruh tuh mobil, kami pelayanan di situ. Wah, Tuhan bekerja luar biasa. Banyak orang terima Yesus, lahir baru. Saya lihat, wow, God so powerful. Saudara. Selesai pelayanan, turun, saya lihat mobil saya. Problemnya tetap sama. Nggak ada mujizat di situ, saudara. Gigi mundur, tetap maju, saudara. Bukan berarti ketika kita melayani Tuhan, problem solve. Bukan berarti ketika kita ke Tuhan, oh masalah sudah hilang langsung, saudara. Masalah tetap ada. Tapi Tuhan hadir ketika kita menghadapi masalah itu. Ada amin. Tuhan kasih pengertian lihat YouTube. Bayangin saudara. Tuhan gak bilang gini, lihat Alkitab. Gak ada di Alkitab saudara. Lihat YouTube. Kami buka YouTube, ternyata problemnya cuma satu. Di bagian kopling di kap depan, itu ada karet atau penutup. Itu lepas. Jadi kalau dimundurin dia akan ngelos begini saudara. Dan dikasih solusinya pakai karet gas. Saya lihat sekeliling gak ada yang jual tuh karet gas. Bro, tahu apa yang kami lakukan? Yang, saya bilang istri saya, yang kamu punya karet gak? Ikatan rambut. Oh ada, ini karet kecil. Kayak karet pembungkus nasi saudara. Bro tahu? Saya buat kecil-kecil. Saya cari, saya raba, saya masukin dulu, saya tutup. Coba yang gigi mundurnya. Tak, mundur saudara. Anak-anak kita bilang, ye, puji Tuhan. Cuma karet kecil doang. Karet kecil doang, kembali normal. Kami pulang cari warung saudara yang jual karet gas itu. Puji Tuhan, dikasih gratis saudara. Dikasih gratis. Sampai hari ini mobil kami di depan pakai karet kaleng gas saudara. Kami gak ke bengkel. Kami gak benerin tuh bengkel saudara. Kami udah tahu problemnya di situ. Masalah kecil, hal yang paling kecil tidak bisa membuat hal normal saudara. Tapi solusi kecil pun bisa buat yang gak normal jadi normal. Kalau kita jalanin sama Tuhan. Ada amin? Amin. Kita gak mundur saudara. Tapi kita maju terus sama Tuhan. Tuhan mau kita maju saudara. Walaupun kita gagal, bolak-balik jatuh. Seorang pemenang bukan orang yang gak pernah jatuh. Seorang pemenang adalah orang yang gak pernah menyerah. Walaupun dia jatuh beratus-ratus kali. Ada amin? Ada amin? Karena kita punya Tuhan yang selalu memberikan solusi saudara. Kita punya Tuhan yang selalu memberikan hal-hal yang kecil untuk menggerakkan yang besar dalam kehidupan kita. Jangan lihat yang besar di dunia ini. Lihat Tuhan aja yang besar saudara. Walaupun dikasih yang kecil, bersyukur aja. Amin. Bersyukur aja. Karena dengan itu Tuhan lihat siapa saudara. Dengan itu Tuhan akan berbelas kasihan sama saudara. Dengan itu Tuhan akan melawat kita dengan kasih-Nya.
Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku Tuhan. Ku kagumi. Kami gak pernah habis pikir Tuhan. Ketika kami berpikir, kok bisa kayak gini ya Tuhan? Kok bisa seperti ini Tuhan? Tapi Engkau hadir Tuhan. Engkau gak pernah meninggalkan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan Engkau menolong mereka. Engkau Allah yang akan menolong lagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mari lihat setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini. Mari lihat setiap keadaan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mari lihat setiap kegelisahan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mari lihat kesusahan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja dari depan sampai belakang. Membangkitkan belas kasihan-Mu. Jemaat Tuhan saja, tak terbatas. Pandang Tuhan aja saudara. Pandang Tuhan aja. Dia tahu siapa engkau. Dia kenal engkau saudara. Mari lihat gerejamu Tuhan. Lihat anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Lihat keluarga-keluarga muda di tempat ini. Lihat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dalam kesulitan, kesusahan, kekurangan kami mau katakan bahwa Engkau Allah yang tak terbatas Tuhan. Kasih-Mu tak terbatas. Jalan-Mu tak terduga Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Jangan lihat kiri kanan. Kalau Tuhan lawat engkau hanya engkau pribadi. Ketika Tuhan melawat hidupmu cuma engkau pribadi, saudara. Oh hari ini kau bilang sama Tuhan, Tuhan, terima kasih aku boleh ada di dunia ini Tuhan. Tapi aku gak mau hidup dengan cara dunia Tuhan. Aku mau Tuhan terkoneksi sama engkau. Kalau engkau orangnya taruh tangan kanan di dadamu saudara. Kalau hari ini ada di antara saudara yang berkata, Tuhan, engkau tahu hidupku Tuhan. Seringkali aku gagal Tuhan. Seringkali aku ngecewain Tuhan. Tapi aku gak bisa hidup Tuhan tanpa engkau. Kalau engkau orangnya taruh tangan kanan di dadamu saudara. Kalau ada di antara saudara yang berkata, Tuhan, udah selesai Tuhan. Capek aku Tuhan. Capek aku Tuhan. Aku cuma lakukan semua untuk orang lihat aku Tuhan. Aku capek Tuhan. Aku berusaha sempurna tapi hasilnya gak maksimal. Capek Tuhan. Kalau engkau orangnya taruh tangan kanan di dadamu saudara. Kalau ada di tempat ini yang berkata, Tuhan, aku gak tahu masa depanku Tuhan. Bahkan aku gak ngerti lagi Tuhan seperti apa jalanku setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan Tuhan. Tapi aku mau terus dekat dengan Engkau Tuhan. Taruh tangan kanan di dadamu saudara. Kalau ada di antara saudara yang berkata, Tuhan aku belum kenal Engkau. Aku jadi orang Kristen tapi aku belum kenal Engkau Tuhan. Aku pingin kenal Engkau Tuhan. Aku pingin Kau hidup di dalamku Tuhan. Aku pingin ketika aku buat salah, Engkau tegur aku, Engkau lurusin aku lagi Tuhan.
Aku pingin ketika aku ada di dunia ini Tuhan, aku dikotori oleh banyak hal-hal yang gak benar di dunia ini, tapi Engkau tegur aku Tuhan, Engkau perbaiki hidupku Tuhan. Aku mau itu Tuhan, taruh tangan kanan di dadamu. Kalau ada di antara saudara yang masih muda, sangat muda mungkin. Mungkin kau belum SMA, kau masih SMP. Atau mungkin kau belum kuliah, kau masih SMA. Kau berkata, Tuhan, banyak orang anggap aku rendah Tuhan karena aku masih muda. Tapi aku mau mencintaimu Tuhan. Aku mau dekat sama Engkau Tuhan. Mungkin aku gak bisa bahagiain orang tuaku. Aku belum kasih yang terbaik buat keluargaku Tuhan. Tapi aku gak mau sia-siain hidupku Tuhan. Taruh tangan kanan di dadamu saudara. Hanya Engkau pribadi dengan Tuhan Yesus. Saya gak tahu Tuhan ngomong apa sama saudara. Tapi Tuhan cuma mau bilang bahwa aku tetap mengasihimu. Dan aku akan tetap mengasihimu. Semua yang taruh tangan kanan di dada, ikuti doa saya, katakan, Tuhan Yesus. Lebih keras lagi, jangan malu. Sampai belakang katakan, Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih sayang-Mu di dalam hidupku. Tuhan Yesus, ini hidupku Tuhan, terbuka bagimu Tuhan. Engkau tahu siapa aku Tuhan. Engkau tahu kekuranganku. Engkau tahu kelemahanku. Engkau tahu perbuatanku Tuhan. Hari ini ampuni aku Tuhan atas segala dosa-dosaku. Sucikan hatiku dengan darah-Mu yang kudus. Aku mau kembali lagi Tuhan. Aku mau dekat lagi sama Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, oleh darah-Mu menyucikan hatiku, menyucikan pikiranku, seluruh tubuhku disucikan di dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, aku mau Tuhan Yesus, Kau tinggal selama-lamanya di dalam hatiku, sebagai sahabatku, sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau serahkan seluruh hidupku, keluargaku, masa depanku ke dalam tangan-Mu. Tuhan bicara. Kalau Tuhan mau ngomong-ngomong Tuhan, bicara pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik Tuhan. Kalau Kau mau peluk Tuhan, Kau peluk anak-Mu Tuhan. Mereka yang sudah lama gak ngerasain kasih Tuhan, biar hari ini, malam hari ini Tuhan, mereka dipeluk Tuhan, dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan lagi. Tidak ada yang gagal di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu membuat kami keluar dari tempat ini. Gak sama lagi hidup kami. Kami adalah orang yang menang karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Silakan duduk saudara-saudaraku sekalian. Terima kasih untuk Pastor Steve, Frederick atas firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Ya,
Kita selanjutnya akan memberikan persembahan syukur kita untuk petugasnya, silakan. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian kita. Ingat kasih. Terima kasih semuanya teman-teman buat sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, amin. Nah, terima kasih juga buat Pastor Steve yang sudah melayani kita sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Nanti kalau ada rezeki mungkin boleh Pak tetap ke bengkel ya Pak. Saya ngeri itu pakai karet gas. Oke, nah kita akan pengumuman untuk kegiatan kita ya. Jadi teman-teman keluarga muda yuk gabung Sepada. Kita setiap Sabtu 2, Sabtu 3 ya kita tetap online melalui Jimit. Lalu minggu keempat kita kumpul di tempat ini. Nah terus ada update lagi untuk Fellowship sekarang sudah ganti nama ya. Namanya jadi apa? SOC ya. Mana nih anak-anak SOC nih? Wah, ya kemarin yang udah retret, kita kasih tepuk tangan dong buat mereka. Ya, ini Komisi Pemuda
kita doakan terus ya, bulan Juli ini mereka sudah mulai berjalan sendiri ya. Jadi nggak gabung kita yang keluarga muda nggak apa-apa ya, mau gabung juga ya monggo silahkan boleh gitu ya. Tapi mereka udah punya kegiatan dan schedule-nya sendiri nih. Nah, ini ketua komisinya tuh siapa ya? Nah mungkin belum tahu nih. Ketua komisinya adalah Bapak lagi. Ketua komisinya Kak David ya? Udah tahu belum nih Kak David yang mana nih? Boleh berdiri dong, mungkin nggak tahu nih. Oma-oma ya kan? Bapak-bapak yang lain. Nanti Kak David dibantu ada Sibil, ya kan? Ada Shalom, terus ada Karis, ya kan? Di olahraga nih. Terus ada satu lagi bendahara. Ini bendaharanya nunduk-nunduk aja nih. Samuel nih, ya. Oke ya, jadi nanti komisi pemuda akan bergerak sendiri. Kita dukung mereka, ya. Kita orang tua kita dukung mereka. Jadi hari Minggu 1 mereka komsel. Setelah ibadah ya, lalu Sabtu kedua itu mereka mau olahraga bareng, kita doakan ini beneran olahraga ya. Atau mau nongkrong bareng atau makan bareng katanya ya, terserahlah. Lalu minggu yang ketiga mereka mau ibadah ya, setelah ibadah siang jadi mereka mau ibadah sendiri gitu ya. Jadi mereka udah bikin ibadah mereka sendiri Bapak Ibu ya. Ya kita dukung, kita support ya dengan doa dan juga dengan dana ya. Mari kita dukung bendahara kita Samuel. Nanti Samuel yang akan ngeluarin semua pengeluaran pemuda nih, luar biasa nih. Oke ya, nanti pemuda tolong ya David dan tim nanti tetap koordinasi sama Karian ya, koordinasi sama Kak Kris juga boleh ya untuk kita sama-sama melaksanakan kegiatan SOC ini ya. Jadi udah gak ada lagi istilah fellowship, adanya adalah SOC ya, amin. Oke berikutnya baca Alkitab 2 pasal 1 hari, yuk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ayo tetap kita mau setia ya baca Alkitab 2 pasal 1 hari. Kemudian berikutnya saving day ini masih kita terus lakukan dan rencananya nih kalau nggak ada aral melintang mungkin Ibu Dini nanti bisa koordinasi nih tempatnya udah ada belum nih? Agustus mungkin ya. Agustus nanti rencananya ini saving day. Yuk tetap kumpulin uang ya, 25.000 per kepala. Ya, 25.000 per kepala. Kemudian berikutnya adalah ibadah berikutnya kita namanya masih PKM sih ya komisinya ya. Memang belum ada perubahan begitu ya. Ini kita ibadah berikutnya tanggal 26 Juli masih sore seperti ini ya. Oke, nanti pembicaranya kita akan update lebih lanjut. Nah yang terakhir yang berulang tahun sepanjang bulan apa ini? Juni. Ya Juni, boleh yuk maju ke depan. Happy birthday, happy birthday. Ayo yang ulang tahun bulan Juni. Happy birthday to you. Ayo siapa lagi nih yang ulang tahun? Kak Yurni doang nih. Otnil ya kan? Gak apa-apa pokoknya bulan Juni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke. Jadi sini yang ulang tahun ada Kak Otnil ya. Kak Otnil umur berapa? 53 ya. Oke. David umur berapa David? 17. Bener loh. Iya bener ya. Udah punya KTP loh. Luar biasa. Kak Yurni 75 lalu Kak Alfi 20. Oke, selamat ulang tahun semuanya ya dari kita. Ya boleh ditiup atau dikibas-kibas sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. Yuk kameramen. Oke, 1, 2, 3. Amin, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Haleluya.
Yuk kita mau tutup ibadah kita bangkit berdiri sama-sama. Masih banyak teman-teman kita yang gak hadir, kasih tos, bulan depan datang lagi dan ajak yang lain. Oke, remind yang lain ya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, sekali lagi katakan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore malam hari ini. Kami satu hati, kami berdoa untuk Pastor Steve yang sudah melayani kami malam hari ini. Tuhan berkati kehidupannya, keluarganya, pelayanannya. Tuhan menyertai dimanapun hamba-Mu ini ada, sehingga nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kami yang hadir malam hari ini. Tuhan berkati setiap keluarga demi keluarga, pemuda, pemudi, remaja, berkati Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan sepanjang bulan ke depan, kami yang masuk sekolah, kami yang menghadapi tantangan dalam pekerjaan, kami percaya Tuhan selalu menyertai setiap kami. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami dalam tangan-Mu. Dan kami tahu di dalam Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Indonesia milik-Mu Tuhan, Indonesia kepunyaan-Mu, Indonesia biji mata-Mu. Berkati Indonesia Tuhan, berkati Pak Prabowo dan Mas Gibran, berkati seluruh hasil alam, berkati pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, berkati udaranya, lautnya, daratannya Tuhan, semuanya boleh mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan kami berdoa Tuhan untuk segala hal-hal yang menakutkan Tuhan, tentang hal-hal yang begitu membuat negara ini menjadi pesimis. Saat ini kami mau tolak, kami mau halau keluar dari Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia shalom, Indonesia baik adanya. Kami serahkan juga Komisi Pemuda Keluarga Muda dalam tangan-Mu Tuhan. Juga untuk SOC yang Tuhan izinkan Tuhan boleh terbentuk Tuhan. Berkati Tuhan teman-teman kami ini Tuhan. Berkati David dan seluruh tim yang melayani Tuhan. Untuk Sibil, untuk Karis, untuk Samuel, untuk Shalom, dan semua teman muda-mudi yang ada Tuhan, berkati mereka. Kami berdoa Tuhan, Soldier of Christ ini Tuhan, SOC ini Tuhan, boleh sungguh menjadi pemuda-pemuda yang takut akan Engkau. Pemuda-pemudi yang tidak memusingkan dirinya dengan penghidupan mereka, tetapi mereka boleh terus menyala-nyala melayani Tuhan dalam hidup mereka, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati juga kami keluarga muda Tuhan, setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati setiap kami, pelayanan kami di tempat ini Tuhan. PKM Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Sebelum meninggalkan tempat ini, kami rindu menerima berkat dari hambanya Pak Steve. Mari jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat dari Bapa Surgawi, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kehidupanmu hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Semua yang percaya dan cinta Yesus mari katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Bapa, terima
kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus